Hai guys, selamat datang di channel Timnas Garuda Pusat. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Rabu 14 Agustus 2024. Dan di channel ini kalian akan menikmati konten berita terbaru tentang Timnas Indonesia, disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Kocak. Mimpi kali ye. Timnas Vietnam sampai bela-belain cari sosok pelatihnya sampai ke negeri gingseng demi ikuti jejak kesuksesan Timnas Indonesia sampai tambah pelatih dari Korea Selatan. Emang bisa? Gokil. Para petinggi Indonesia siap-siap gigit jari. Pasalnya, Coach Nova sudah punya pemain incaran di Timnas U17. Kriterianya cerdas, punya mental, dan tak ada pemain titipan. Menyala Coach. Menyala. Banyak pemain-pemain Premier League berbondong-bondong ingin main di Liga Belgia. Menyusul Ragnar Oratmangoen. Setidaknya itulah yang menjadi harapan saya. Tapi faktanya memang ada ex-pemain Premier League keturunan Indonesia yang akan segera menyusul bermain di Liga Belgia tersebut. Wow! Tim Eredivisie berbondong-bondong berebut tanda tangan striker muda Timnas Indonesia karena hasil memuaskan beberapa waktu lalu di kompetisi AFC Cup U19 2024. Itu menjadi harapan saya. Faktanya Rafael Struijk pada jadi striker ADO Den Haag setelah ditempa keras Shin Tae-yong. Bangga. Kehebatan Timnas Indonesia sampai terdengar ke negeri Rusia. Sampai-sampai Federasi Rusia enggan Timnasnya melawan Vietnam dan Thailand, hanya ingin lawan Indonesia sampai bikin gugatan ke FIFA. Apa katanya? Begini penjelasannya. Tantangan diterima. Jay Edzes berpotensi mencatatkan satu sejarah baru di Serie A Italia pekan ini untuk kebanggaan Indonesia yang tidak sanggup dipenuhi pendahulunya. Begini penjelasannya. Mengejutkan. Indra Syafri panggil 32 pemain untuk jalani TC Timnas U20 Indonesia. Namun tidak ada Wilber Jardim dan Jens Raven. Apakah demi mengakomodir pemain titipan? Begini penjelasannya. Kabar mengejutkan. STY sampai dibuat bingung menjelang persiapan laga melawan Arab Saudi dan Australia. Disebut terancam akan kehilangan sosok penting di Timnas Indonesia. Bagaimana ceritanya? Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia, pelatih baru dari Korea Selatan memanaskan persaingan di Asia. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Tim nasional Vietnam resmi memperkenalkan pelatih baru yang akan bergabung dengan skuad mereka. Pada Senin, 12 Agustus 2024, Nam Kung Du, pelatih berkebangsaan Korea Selatan yang lahir pada tahun 1982, diumumkan sebagai bagian dari tim pelatih Vietnam. Nam Kung Du akan bergabung dengan Timnas Vietnam untuk mendukung kerja pelatih utama, Kim Sang-sik, dalam mengarungi kompetisi yang penuh tantangan. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga tidak kalah menarik perhatian.
Indonesia baru-baru ini mengumumkan penunjukan pelatih baru, Yeom Ki-hun, yang juga berasal dari Korea Selatan. Yeom Ki-hun dikabarkan akan bergabung dengan staf pelatih Timnas Indonesia untuk membantu Shin Tae-yong, pelatih utama, dalam mengasah kemampuan para striker. Yeom Ki-hun yang sudah berada di Indonesia diharapkan dapat memberikan sentuhan baru dan strategi efektif dalam meningkatkan performa penyerang timnas. Unggahan terbaru dari penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo, mengonfirmasi kedatangan Yeom Ki-hun dan memicu antusiasme di kalangan pendukung timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini harus bergerak cepat untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Indonesia akan menghadapi dua laga krusial pada bulan September, yakni melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September. Nova Arianto, salah seorang anggota tim pelatih, menyatakan, "Saya belum berkomunikasi langsung dengan Coach Shin Tae-yong. Namun, untuk pemantauan Liga 1 2024 hingga 2025, kami tetap aktif dan terus memperhatikan perkembangan." Nova Arianto fokus pada kualitas. Timnas U17 Indonesia siap menghadapi kualifikasi Piala Asia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, tengah melakukan persiapan serius menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dengan pemusatan latihan yang akan dilaksanakan di Bali, Nova baru-baru ini mengumumkan daftar nama-nama yang akan bergabung dalam skuadnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Dalam pernyataannya, Nova menekankan bahwa pemilihan pemain dilakukan secara objektif dengan fokus pada kemampuan dan potensi masing-masing individu. Pengalaman dari ASEAN Cup U16 2024 telah memberikan Nova gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan tim dan kriteria pemain yang diperlukan. Nova Arianto menjelaskan bahwa beberapa kriteria penting telah diterapkan dalam proses seleksi pemain. Menurutnya, para pemain yang dipanggil adalah mereka yang dapat memahami instruksi dengan baik dan menunjukkan kemampuan yang mumpuni. Harapannya, pemain bisa siap secara mental, baik dari segi teknik, skill, maupun taktik, ujar Nova, seperti dilansir oleh bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Menanggapi isu-isu yang beredar, Nova menegaskan dengan tegas bahwa pemilihan pemain didasarkan pada meritokrasi. Timnas U17 adalah tim baru. Banyak orang mungkin berpikir ada pemain titipan, ada anak ini, ada anak itu. Saya pastikan tidak ada, katanya. Menurut Nova, proses seleksi yang dilakukannya murni berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para pemain. Dia menegaskan bahwa latar belakang keluarga atau hubungan pribadi tidak mempengaruhi keputusan pemilihan. Saya tidak peduli masalah itu. Selama saya yang memilih, hanya pemain terbaik yang bisa masuk ke skuad saya, ujarnya. Jairo Riedewald bergabung dengan Royal Antwerp FC. Langkah baru untuk gelandang bertahan berbakat dunia sepak bola kembali diramaikan oleh kabar transfer yang menarik. Jairo Riedewald, mantan pemain Crystal Palace dan salah satu gelandang bertahan berbakat, dikabarkan resmi bergabung dengan klub divisi 1 Liga Belgia, Royal Antwerp FC. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Transfer Watch.
yang melaporkan bahwa Rie de Waal akan memperkuat Royal Antwerp FC dalam jangka pendek. Rie de Waal yang kontraknya dengan Crystal Palace berakhir pada musim panas ini, kini memulai babak baru dalam kariernya setelah menghabiskan waktu di Premier League selama beberapa tahun. Selama musim 2023/2024, Rie de Waal hanya tampil dalam 9 pertandingan untuk Crystal Palace, mencatatkan total 230 menit bermain. Ia menghadapi sejumlah tim besar seperti Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Di sisi lain, ada perkembangan menarik mengenai penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Setelah menjalani masa peminjaman di Fortuna Sittard dari FC Groningen, Oratmangoen dikabarkan akan bergabung dengan FC Feyenoord. Meskipun kontraknya di FC Groningen baru akan berakhir pada Juni 2025, Oratmangoen tidak termasuk dalam skema tim untuk musim 2024/2025. Selain Rie de Waal dan Oratmangoen, dunia sepak bola Belgia juga dikenal dengan kehadiran pemain timnas Indonesia lainnya, Sandy Walsh. Bek berusia 29 tahun ini saat ini membela KV Mechelen di Jupiler Pro League, kasta teratas sepak bola Belgia. Walsh telah menunjukkan konsistensi dan kualitasnya di kompetisi Belgia, dengan pengalaman sebelumnya di KRC Genk dan Zulte Waregem. Rafael Struijk menikmati debut menjanjikan sebagai striker di Liga Belanda. Rafael Struijk, striker muda berbakat asal Leidschendam, baru-baru ini mencatatkan momen penting dalam kariernya dengan melakukan debut starter yang mengesankan untuk ADO Den Haag. Pada Sabtu, 10 Agustus, Struijk tampil sejak menit pertama dalam laga melawan V3 Venlo di Liga Belanda. Meskipun ADO Den Haag menghadapi situasi yang menantang dengan satu pemain, mereka mendapatkan kartu merah. Struijk menunjukkan performa yang solid selama 60 menit sebelum akhirnya digantikan oleh pelatih dari JKLZ. Dalam wawancara, Rafael Struijk mengungkapkan pandangannya tentang perannya di lapangan. "Ya, saya bermain musim lalu di satu sisi kanan, luar kiri, juga sebagai penyerang. Sebenarnya, saya bisa bermain di mana-mana sebagai penyerang," ujar Struijk. Meskipun ia beradaptasi dengan berbagai posisi, Struijk merasa nyaman menjalani perannya sebagai striker di ADO Den Haag. Sebagai striker, Struijk berusaha memainkan perannya dengan cerdik, seringkali menarik diri ke sisi lapangan untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya, terutama Alex Schalk, agar bisa menyerang dengan lebih leluasa. "Saya bukan striker yang benar-benar tinggal di lini tengah. Saya mencoba untuk sering menyelam ke sudut. Itu benar-benar permainan saya karena saya juga seorang striker," jelasnya. Dukungan dari rekan-rekannya di lapangan, meskipun mungkin tidak selalu terlihat jelas, memberi Struijk keyakinan dan semangat. "Ya, dukungan saya pikir saya memang mendapat dukungan dari pemain lain. Tetapi mungkin apa yang Anda katakan itu tidak benar-benar tampak seperti itu," ungkapnya. Alexander Mostovoy kritik rencana laga persahabatan Rusia versus tim ASEAN harus menghargai diri sendiri. Rencana laga persahabatan antara tim nasional Rusia dan dua tim Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand, telah memicu reaksi menarik dari legenda sepak bola Rusia, Alexander Mostovoy.
Menurut kabar terbaru, Rusia akan melawan Vietnam pada 5 September 2024 dan Thailand pada 7 September 2024 dalam rangka kalender FIFA. Pertandingan ini akan diadakan di Vietnam dan bagi Mostovoy, situasi ini dianggap cukup lucu dan perlu dikritisi. Dari segi peringkat FIFA, jarak antara Rusia dan lawan-lawan ASEAN-nya cukup mencolok. Rusia saat ini berada di peringkat 33 dunia, sedangkan Thailand dan Vietnam masing-masing berada di posisi 101 dan 115. Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kualitas tim, dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Mostovoy merasa perlu mengkritik rencana tersebut. Larangan FIFA terhadap Rusia mencakup berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Eropa 2024. Dengan beberapa negara Eropa yang menolak bertanding melawan Rusia, situasi ini telah memaksa tim Rusia mencari alternatif lawan persahabatan di luar Eropa. Sementara itu, timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong akan memanfaatkan waktu persiapan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 5 September 2024, Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium. Mengingat tim senior akan fokus pada kualifikasi, timnas Indonesia berencana menggunakan pemain U-Strip 23 untuk ASEAN Cup 2024. Pendahulunya gagal. Satu sejarah berpotensi dicatatkan Jay Itzes di Serie A Italia pekan ini untuk kebanggaan Indonesia. Jay Itzes berpotensi mencatatkan diri sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A Italia. Peluang untuk Jay Itzes mencetak sejarah itu terbuka lebar. Pasalnya bek tengah 24 tahun itu menjadi pilihan utama pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco. Pertandingan ini harus menjadi pelajaran bagi kami, khususnya untuk perkembangan tim, kata Di Francesco usai laga melawan Brescia. Hasil babak pertama tidak mencerminkan apa yang kami ciptakan dan peluang yang kami miliki untuk mencetak gol. Di babak kedua, gol itu menghentikan kami, dan itu terjadi karena kesalahan pertahanan kami itu akan menjadi pelajaran bagi kami. Tentu saja ada beberapa hal positif dari sudut pandang manuver, tetapi yang lainnya tidak begitu positif dari sudut pandang pertahanan. Kami banyak bekerja keras pada periode ini. Mereka mungkin lebih baik dan mereka lebih baik dari kami dalam memanfaatkan peluang yang mereka miliki, ujarnya. Pertandingan selanjutnya Venezia FC adalah melawan Lazio pada pekan pertama Serie A musim 2024/2025 di Olimpico Roma, Senin (19 Agustus 2024). Pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Jika Jay Itzes bermain di laga itu, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Serie A. Sebelumnya pendahulu Jay Itzes gagal tampil di Serie A. Ia adalah kiper Kurnia Sandi. Kurnia Sandi bisa menembus Italia berkat program Primavera bersama Kurniawan Dwi Yulianto dan Bima Sakti. Kurnia Sandi berhasil menembus tim utama Sampdoria pada musim 1997 hingga 1998. Akan tetapi, Kurnia Sandi masih menjadi pelapis kiper-kiper Sampdoria pada waktu itu, Fabrizio Veron dan Matteo Sereni.
Kurnia Sandi sempat memiliki peluang untuk masuk skuad Sampdoria setelah Fabrizio Veron mendapat kartu merah. Rencananya, Kurnia Sandi akan menjadi cadangan Matteo Sereni. Pada akhirnya, Kurnia Sandi gagal masuk skuad karena masalah dokumen International Transfer Certificate (ITC) Kurnia Sandi yang belum beres. Indra Syafri panggil 32 pemain untuk jalani TC Timnas U-Strip 20 Indonesia, tidak ada Wilber Jardim dan Jens Raven. Pelatih Timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di skuad Garuda Muda. Dari 32 pemain itu, tidak ada nama Wilber Jardim dan Jens Raven. Sebelumnya, Indra Syafri sudah memastikan bahwa kedua pemain itu tidak bisa ikut menjalani TC bersama Timnas U-Strip 20 Indonesia. Alasannya, kedua pemain itu harus membela klubnya masing-masing di luar negeri. Adapun TC Timnas U-Strip 20 Indonesia digelar bukan agenda FIFA. Hingga akhirnya Wilber Jardim dan Jens Raven tidak bisa datang ke Indonesia. Selain dua nama itu, Indra Syafri juga tidak mengikut sertakan Muhammad Kaviatur. Mayoritas pemain-pemain yang dipanggil Indra Syafri tidak banyak berubah seperti waktu di ASEAN Cup U-Strip 19 2024. Hanya ada beberapa tambahan seperti Jida Bin yang kembali dipanggil Indra Syafri. Timnas U-Strip 20 Indonesia akan menghadapi Thailand, Argentina, dan Korea Selatan. Turnamen itu digelar pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Setelah dari Korea Selatan, Timnas U-Strip 20 Indonesia akan kembali melanjutkan latihan di Jakarta. Latihan itu dipersiapkan sebagai langkah awal Timnas U-Strip 20 Indonesia sebelum terjun ke kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Timnas U-Strip 20 Indonesia tergabung ke dalam grup F bersama Timor Leste, Maladewa, dan Yaman. Ajang tersebut akan digelar pada 21 hingga 29 September 2024. Timnas U-Strip 20 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dalam babak tersebut. Shin Tae-yong tidak akan kehilangan sosok penting di Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan tidak akan kehilangan salah satu sosok penting di staf kepelatihan tim Merah Putih untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sosok tersebut adalah Nova Arianto yang merupakan asisten pelatih Timnas Indonesia. Nova Arianto bisa dibilang merupakan satu-satunya pelatih asal Indonesia yang membantu Shin Tae-yong. Asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya berasal dari negaranya Shin Tae-yong yaitu Korea Selatan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, 5 September 2024. Nova Arianto akan tetap ikut bersama tim pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya ada kabar bahwa Nova Arianto tidak akan ikut terbang ke Arab Saudi. Pasalnya, Nova Arianto masih bertugas bersama Timnas U-Strip 17 Indonesia.
PSSI menargetkan kepada Nova Arianto untuk membawa timnas U-Strip 17 Indonesia lolos ke Piala Asia U-Strip 17 2025. Rencananya saya tetap ikut ke Arab Saudi, kata Nova Arianto kepada bolasport.com, Senin (12 Agustus 2024). Lanjut Nova Arianto, ia tetap bersama timnas Indonesia saat menjamu Australia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. 10 September 2024. Setelah melawan Australia, Nova Arianto akan meninggalkan tim pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, ia akan membawa timnas U-Strip 17 Indonesia untuk menjalani TC ke Spanyol. Belum diketahui berapa lama timnas U-Strip 17 Indonesia di Spanyol.